Halo, kembali lagi bersama saya Des Chandra Kusuma dalam program Sikat. Apa itu Sikat? Motivasi singkat. Wow, luar biasa sekali. Satu-satunya tayangan motivasi yang diberikan secara gratis hanya di Kobas TV. Wow. Ya. Teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Tentunya dahsyat, luar biasa. Setuju ya? Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema apa yang harus dilakukan jika berada di titik terendah. Nah, teman-teman, mungkin sebagian ya saudara kita, keluarga kita, ya orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita tidak mengalami titik terendah. Namun mungkin teman-teman di posisi seperti tema kita hari ini, benar tidak? Ya. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan jika kita ataupun orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi itu berada di titik terendah? Ini pesan yang sangat bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman harus simak tayangan ini. Oke? Ya. Apa sih yang harus dilakukan di saat titik terendah? Tapi kita harus tahu dulu kondisi saat ini. Teman-teman, mungkin ada yang keadaannya biasa-biasa saja, ya kan? Biasa-biasa itu yang seperti apa? Di saat ini, dia tidak berani spekulasi, dia tidak berani juga melakukan perubahan apapun. Dia tetap membelenggu, mempertahankan dirinya, bertahan dengan kondisi yang ada sudah cukup. Ada banyak sekali di luaran sana yang mencari celah untuk bertahan. Artinya dia biasa-biasa saja. Nah, namun ada yang sedang di atas. Tapi kita lihat dulu kondisi saat ini, ya. Ada yang keadaannya biasa-biasa saja. Keadaan yang biasa saja ini yang seperti apa? Biasanya itu orang tidak mau melakukan spekulasi dan dia juga tidak mau menurunkan fase kehidupan dia. Dia bertahan dengan apa yang saat ini sudah dia jalankan, sudah cukup. Yang penting aman saja dulu sudah cukup. Ada yang seperti itu. Nah, namun selain keadaan yang biasa-biasa saja, ada yang mungkin memang sedang di atas. Seperti apa sih kondisi saat ini? Kok ada sih yang sedang di atas? Oh, ada, tentu ada. Siapa yang sedang di atas? Yang sedang di atas ini biasanya orang-orang yang bisa memanfaatkan momentum. Seperti video saya yang katakan sebelumnya, mereka bisa memanfaatkan suasana. Karena dengan mereka berimajinasi mungkin ya, mereka melakukan spekulasi. Nah, itu biasanya mereka saat ini sedang berada di atas, mendapatkan hasil yang lebih jauh luar biasa daripada sebelumnya. Itu karena momentum biasanya. Biasanya kalau bahasanya zaman sekarang itu di atas karena viral. Wah, banyak tuh ya, yang tadinya jualan karena viral, wah tiba-tiba 40 tahun yang lalu nggak viral, tiba-tiba jadi viral. Di saat ini dia sedang benar-benar di atas. Seperti itu. Nah, lalu banyak lagi yang lain. Tapi ya, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita jaga untuk di kondisi saat ini adalah ketika berada di fase terendah. Nah, mungkin teman-teman ada yang berada di fase terendah. Mungkin saudara kalian, mungkin orang-orang di sekitar kalian. Hari ini mereka berada di fase terendah. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di fase terendah? Namun, sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam program motivasi singkat ini, bukan hanya sekedar motivasi pemberi semangat. Bukan hanya sekedar motivasi pemberi solusi. Tetapi motivasi pemberi solusi mendatangkan rezeki. Karena kenapa? Di dalam setiap acara motivasi singkat, kita akan selalu bagi-bagi giveaway buat kalian semuanya. Wah, jadi kalian harus bersiap-siap nih. Ya, yang nonton konten motivasi singkat, kita akan selalu berikan giveaway. Nah, giveaway-nya seperti apa? Khusus untuk kalian yang menyaksikan konten ini dengan baik,
kalian akan kita berikan giveaway. Giveaway-nya apa? Kita akan memberikan sebuah hak usaha sistem franchise ekspedisi. Wow, ini nih ya, giveaway buat kalian nggak main-main. Kata teman kita Mail itu bukan kaleng-kaleng bro. Nah seperti itu. Jadi ini giveaway-nya sebuah sistem franchise ekspedisi buat kalian. Dengan satu sistem, kalian sudah bisa menjalankan 5 bisnis ekspedisi sekaligus. Keren nggak? Keren kan? Jadi kalian nonton di Kobas TV, tapi mendapatkan manfaat. Ini yang luar biasa. Ya, dengan sistem ini kalian bisa menjalankan bisnisnya nanti. Ada Si Cepat, bisa ada Ninja Express, ada juga JNT, ada juga Antaraja, ada Go Express, dan lain-lain. Luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Untuk kalian bisa mendapatkan giveaway ini, kita harus challenge kepada kalian. Kalian yang pertama harus komen sesuai dengan konten. Ingat, kalian harus komen sesuai dengan konten dan biasakan komen yang membangun. Oke? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebutkan angka yang ada di dalam konten ini. Saya akan menyebutkan 2 angka, namun saya akan menyebutkan angka pertama terlebih dahulu. Angkanya berapa? Angkanya adalah 4. Ini adalah angka 4, jawaban untuk Anda bisa mendapatkan giveaway sistem franchise ekspedisi. Lalu angka yang kedua, nanti ya, kalian harus tonton tayangan ini sampai habis. Karena di sela-sela waktu nanti saya akan memberikan jawaban yang kedua buat kalian agar kalian benar-benar bisa mendapatkan giveaway. Berapa orang? Untuk 5 orang yang beruntung mendapatkan giveaway dari tayangan motivasi singkat. Oke, next. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Apa sih yang dilakukan ketika kita berada di fase terendah? Kita tentunya mungkin kita harus berpikir sebagai kreatif. Ya, apa sih itu kreatif? Kreatif, kita harus kita mengeluarkan semua aura yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam pikiran kita. Kita harus berkreasi, kita harus memiliki inovasi. Apa yang hari ini belum pernah kita lakukan, kita harus lakukan. Jangan takut itu salah, jangan takut itu gagal. Sesuai dengan quote saya, 1000 konsep Anda akan kalah oleh 1 action. Buktikan. Artinya bukan dengan begitu kita mencoba sekali, kita langsung berhasil. Tidak. Dan itu harus dicoba berkali-kali. Maka dari itu kita harus berkreatif. Itu poin yang pertama. Teman-teman harus ingat. Di saat kita sedang down, di saat kita sedang terendah, hari ini kita harus melakukan kreatif. Apapun itu. Nah lalu yang berikutnya apa? Nah yang berikutnya kita harus kritis. Apa sih kritis? Nah kritis itu bukan berarti egois. Ingat. Teman-teman harus bisa membedakan antara kritis dan egois. Kalau egois, dia tidak mau mendengar kata siapapun. Dia tidak pernah mempertimbangkan apapun. Selalu apa yang dia inginkan harus terjadi. Tapi berbeda kalau jika dengan kritis. Kalau kritis, ketika kita mendapat masukan, di situ kita banyak mempertimbangkan. Agar tujuannya apa? Agar kita tidak mendapatkan banyak kesalahan. Meminim kesalahan. Ini yang harus teman-teman lakukan. Setelah kita kreatif, kita harus kritis. Berpikir kritis. Tujuannya adalah membentengi diri kita agar tidak mudah didoktrin oleh siapapun. Karena dengan kita berpikir secara kritis, kita akan terhindar daripada kamu bilang begini, kamu bilang begitu. Kita harus berpikir kritis. Berpikir kritis itu kepada siapa? Kepada siapa? Contoh, jika di dalam sebuah pekerjaan, sebuah pikiran kritis ini akan membentengi daripada pekerjaan kita. Orang mengatakan, Pak, kamu harus bekerja seperti ini. Tidak semena-mena kita harus lakukan ini. Pak, kamu harus bekerja seperti itu. Tidak semena-mena kita melakukan itu. Ini yang namanya kritis. Jadi kita punya pertimbangan sebelum melakukan apa yang disugesti oleh orang lain. Begitu juga dengan mungkin dengan hubungan. Ada yang mungkin sudah berkeluarga.
Hubungan dalam suami istri, mungkin yang saat ini mungkin ada yang sedang menjalin pacaran. Menjalin hubungan seperti itu pun kita harus kritis. Tidak mungkin pasangannya mengatakan, sayang, kamu harus begini, oke begini. Sayang, kamu harus begitu, oke begitu. Itu tidak bagus. Karena kenapa? Ketika kalian berpikir kritis, sayang kamu harus begini, begininya karena apa? Sayang kamu harus begitu, begitunya karena apa? Ini yang dinamakan kritis. Sangat beda dengan yang namanya egois. Ini penting ketika kalian berada di fase terendah. Begitu juga dengan bisnis. Mungkin kalian yang sedang berbisnis hari ini, ketika dapat masukan dari teman-teman, "Hai bro, kamu harus begini." Oh begininya karena apa ya? "Hai bro, kamu harus begitu." Oh begitunya karena apa ya? Itu yang namanya kritis. Sehingga meminimalisir agar kita mendapatkan sebuah kesalahan. Ini sangat minim kalau kalian berpikir kritis. Nah, lalu yang berikutnya, kalian harus berkolaborasi. Wah, zamannya sekarang ini adalah zaman kolaborasi. Ini sangat penting buat kita semua. Buat saya, buat teman-teman semuanya, buat lingkungan kita di luar, buat saudara kita, buat siapapun. Hari ini sangat membutuhkan yang namanya kolaborasi. Ya, kolaborasi itu bisa kepada siapa saja. Tujuan daripada kolaborasi apa? Ini kita harus keluar dari zona kita. Kita harus berkolaborasi karena kita saat ini sedang berada di fase terendah. Oh, saya hari ini sedang berada di fase terendah. Apa yang harus saya lakukan? Salah satunya poin ketiga adalah kolaborasi. Sama, apa yang dilakukan oleh Raja IT hari ini? Seperti yang dilakukan oleh Qobas. Kalau hari ini dia tidak melakukan kolaborasi, mungkin teman-teman tidak mengenal beliau. Mungkin masyarakat di tanah air ini tidak tahu beliau. Beliau yang sehari-harinya profesinya sebagai pembisnis, pengusaha IT. Tapi dengan beliau melakukan kolaborasi keluar dari zonanya, beliau bisa bergaul dengan musisi, ya seperti Rian Dimasif. Beliau bisa gaul dengan kakak Bilar, bisa gaul dengan Dede Lesti. Karena beliau berkolaborasi, keluar dari zona yang sehari-harinya dia lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia tidak berada di fase terendah. Begitu juga dengan hari ini kepada diri saya. Yang selama ini saya tidak pernah melakukan motivasi di dalam sebuah tayangan YouTube. Tapi hari ini teman-teman, saya sangat senang, saya sangat gembira bisa menyapa teman-teman semuanya melalui sebuah tayangan yang diadakan oleh Qobas TV. Karena kenapa? Ini adalah bagian daripada kolaborasi. Ini yang terpenting. Teman-teman bisa terapkan ini di lingkungan teman-teman. Apa yang hari ini kalian lakukan, maka kalian harus mencari kolaborasi. Apapun itu profesinya. Mungkin dia tadinya sebagai pedagang, mungkin dia sebagai mahasiswa atau mahasiswi, ini bisa dilakukan kolaborasi. Namun, kalau kita sudah kreatif, kita berpikir secara kritis, kita sudah melakukan kolaborasi, yang terpenting kita harus melakukan sebuah komunikasi. Ya. Nah, di dalam sebuah komunikasi, ya, ini yang terpenting, komunikasi kita kepada orang-orang di sekitaran kita. Kita harus bisa melakukan komunikasi dengan pasangan kita. Kita harus bisa berkomunikasi dengan relasi kita atau partner kita. Karena kenapa? Ini yang sangat terpenting. Di dalam sebuah buku saya, ya, halaman 120, saya mengatakan komunikasi itu adalah bagian daripada silaturahmi. Karena kenapa? Silaturahmi itu bisa mendatangkan sebuah rezeki. Dengan kita melakukan komunikasi bukan berarti harus tatap muka, harus bertemu, berjumpa, tidak mesti. Seperti yang kondisi saat ini, ketika kita ingin melakukan komunikasi, sudah disediakan teknologi ya, seperti Zoom, ya, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada komunikasi. Dan ketika kita berada di fase terendah, jangan sekali-sekali membelenggu pikiran kita dengan berdiam diri. Maka kita harus keluar, kita harus lawan pikiran kita untuk melakukan sebuah komunikasi. Itu yang terpenting. Komunikasi kepada siapapun, kepada orang-orang yang belum selama ini terbiasa dengan komunikasi kita. Itu yang terpenting. Nah, jadi teman-teman harus catat poin tersebut.
Dan seperti janji saya tadi katakan bahwa jawaban giveaway yang berikutnya adalah angka 5. Ya, kalian bisa komen sesuai dengan konten dan berikan jawaban yang pertama, dan jawaban yang kedua adalah angka 5. Khusus untuk kalian yang mengikuti channel ini, standby terus di Qobas TV, kalian akan mendapatkan sebuah giveaway, sebuah usaha, sebuah bisnis secara gratis. Kita akan berikan buat kalian, yaitu sistem franchise ekspedisi. Teman-teman, ya, seperti yang saya katakan bahwa ketika ada niat, di situ ada cara. Dan ketika ada cara, pasti di situ ada jalan. Dan ketika ada jalan, pasti ada hasil. Tuhan Maha tahu hasil yang terbaik untuk teman-teman. Ya, seperti itu pembahasan dari saya. Terima kasih. Salam dahsyat luar biasa.